Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Avansa dengan NPM B1A021268 kelas E, mata kuliah Ilmu Perancangan Perundang-undang dengan materi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap. Poin yang pertama, lahirnya Judicial Review satu atap. Sejak tahun 1999, Indonesia telah memberlakukan sistem kekuasaan kehakiman menjadi satu atap atau One Roof System. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian konsep satu atap lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 untuk pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Pemberlakuan sistem satu atap pada kekuasaan kehakiman Indonesia memiliki dampak tersendiri, yaitu salah satunya adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar terhadap kewenangan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi saat itu merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas melakukan judicial review, peninjauan dan pengujian kembali terhadap keputusan badan legislasi atau eksekutif. Sebelumnya, kewenangan judicial review hanya diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga dalam kekuasaan yudikatif saat itu. Pada perkembangannya, setelah adanya Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung mengenai judicial review masih tetap ada, akan tetapi adanya pemisahan antara kewenangan judicial review yang dimiliki keduanya. Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar. Adapun permasalahan yang muncul setelah penyatu atapan, yakni belum tersedianya sistem organisasi, administrasi dan finansial yang dapat mengintegrasikan sistem di Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan. Solusi yang dilakukan Mahkamah Agung ternyata hanya bersifat menggabungkan organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan badan peradilan, bukan membangun sistem organisasi yang terintegrasi dan komprehensif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem satu atap. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan lain dari pemberlakuan sistem satu atap, yaitu pengelolaan badan peradilan lebih efisien dan efektif. Akibatnya, penggabungan Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan menimbulkan membengkaknya organisasi dan berlakunya hanya satu sistem yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fungsi kerja serta keruwetan pengelolaan Mahkamah Agung. Adapun mendasar ide dari bentuknya judicial review yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-undangan agar tetap saja sejalan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dengan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya atau yaitu ground norm. Dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yakni dalam rangka penyempurnaan sistem kewenangan judicial review, akan tetapi pada kenyataannya pengaturan tersebut justru rentan menimbulkan berbagai polemik hukum baru. Poin yang kedua, kewenangan judicial review. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Keempat, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berikutnya, berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar menurut Jimli didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi maka kuantum dasar konstitusional yang menjadi materi muatan harus dilaksanakan melalui perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Apabila terjadi pertentangan, kemudian memunculkan wacana tentang hak menguji atau judicial review mengenai kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
dapat dikatakan sebagai pengujian legalitas atau legal review. Pengujian dilakukan oleh MA ini jelas berbeda, dan pengujian konstitusional review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, sedangkan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, yang dijadikan penguji oleh Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh MA adalah pengujian legalitas peraturan, judicial review. Sedangkan pengujian oleh MK merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang, atau judicial review on the constitutional of law. Yang terakhir ini bisa disebut juga dengan istilah pengujian konstitusionalitas atas undang-undang. Ketiga, pengujian yang dilakukan di MA terkadang tidak sejalan dengan putusan yang dilakukan oleh MK, dengan artian bahwa undang-undang yang diputus MK terkadang masih menjadi polemik di MA, baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan.